Buron 3 tahun koruptor dana PKH diringkus saat tidur lelap. Gencatan senjata Israel Lebanon diperpanjang 3 pekan. Pemerintah mulai proyek pengolahan sampah menjadi listrik. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali kami kembali hadir untuk mengisi ruang informasi Anda. Dan tentu selain 5 informasi utama tadi, kami juga akan hadirkan sejumlah informasi menarik lainnya. Bersama saya Tiara Dianti dan inilah Menyapa Indonesia Malam selengkapnya. Kami awali dengan informasi buron selama 3 tahun seorang mantan karyawan kantor pos di Cirebon, Jawa Barat akhirnya diringkus polisi saat tengah tertidur lelap di kontrakannya di wilayah Lampung. Inilah momen saat jajaran Resma Polres Cirebon Kota meringkus Eka, seorang tersangka korupsi dana bantuan sosial PKH di tempat persembunyiannya di Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Tersangka diamankan petugas saat tengah tertidur lelap. Meski sempat kebingungan, tersangka justru terlihat santai dan memberikan senyuman saat hendak dibawa polisi guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Pria yang merupakan mantan karyawan kantor pos Cirebon ini mengakui telah memanipulasi dokumen penyaluran bantuan sosial sekaligus mengubah nominal penerimaan. Selisih dari uang bantuan kemudian digunakan pelaku untuk kepentingan pribadi serta biaya selama masa pelariannya. Dari hasil penyelidikan lebih lanjut, total terdapat 900 penerima manfaat yang terdampak dalam praktik tersebut dengan total kerugian negara mencapai ratusan juta rupiah. Ya, kasus ini adalah kasus lama ya. Penyaluran PKH tahun 2022. Nah, ini 2022-2023 ya. Modusnya adalah dengan mengubah nominal penyaluran nominal PKH tersebut ya, dirubah, dimanipulasi sehingga yang bersangkutan atau pelaku ini mendapatkan keuntungan dari situ. Sudah dilakukan pencarian oleh petugas kita, namun kita mendapatkan informasi bahwa yang bersangkutan ini ada di Lampung, ya, sehingga kita mengirim anggota untuk melakukan penangkapan. Dan penangkapan itu ada perlawanan atau tidak? Tidak ya, pada saat ditangkap ini pelaku ini sedang tidur ya, sedang istirahat. Untuk kerugiannya sendiri berapa? Kerugian itu 264 juta ya, dari kurang lebih 900 penerima PKH. Atas perbuatannya, tersangka kini dijerat dengan Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara serta denda paling sedikit 200 juta rupiah. Dari Cirebon, Jawa Barat, Jurnalis Info TV melaporkan. Nyamar menjadi pengemudi ojek online, petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya meringkus 2 remaja pengedar narkoba di kawasan Kemayoran, Jakarta Pusat. Dari tangan kedua pelaku, petugas menyita barang bukti berupa 80 gram narkotika jenis kokain siap edar. Dua remaja tanggung berinisial EF dan YS ini tidak berkutik saat diamankan petugas Subdit 3 Ditres Narkoba Polda Metro Jaya di Jalan Benyamin Sueb, Kemayoran, Jakarta Pusat. Keduanya tidak menyangka jika pria beratribut ojek online yang menghadang mereka adalah petugas kepolisian yang sedang menyamar. Dari hasil penggeledahan di lokasi, petugas menemukan 1 paket narkotika jenis kokain dengan berat bruto 80 gram. Rencananya, barang haram tersebut akan dikirimkan kepada seseorang di wilayah Kemayoran dengan menggunakan modus sistem tempel di pinggir jalan. Tim dari Subdit 3 Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya telah berhasil mengamankan 2 orang tersangka penyalahguna narkotika jenis kokain dengan inisial EF dan juga YS. Adapun barang bukti yang diamankan berupa kokain sejumlah kurang lebih 80 gram. Kemudian untuk kepentingan penyidikan lebih lanjut, kedua tersangka dibawa ke Mako Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.
Pihak kepolisian kini tengah mendalami adanya keterlibatan kartel atau jaringan narkotika internasional, menyusul kembali ditemukannya jenis kokain yang masuk ke wilayah Indonesia. Guna pemeriksaan lebih lanjut, kedua pelaku berikut barang bukti kini telah diamankan ke Mapolda Metro Jaya. Keduanya terancam jeratan Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman maksimal penjara seumur hidup atau hukuman mati. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur kembali terjadi di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Seorang pria lanjut usia diduga memperkosa seorang anak perempuan yang masih duduk di bangku sekolah dasar hingga hamil. Seorang lansia berusia 61 tahun berinisial A, warga Kecamatan Cibalong, Kabupaten Garut, Jawa Barat, ditangkap polisi setelah diduga melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Korban yang masih berusia 11 tahun merupakan tetangga pelaku. Peristiwa ini terungkap setelah korban hamil atau berbadan dua. Berdasarkan hasil penyelidikan perbuatan, asusila ini sudah dilakukan pelaku berulang kali. Pelaku memanfaatkan momen saat korban pulang mengaji untuk melancarkan aksinya. Modus pelaku mengajak dan memaksa korban masuk ke rumahnya. Pelaku kemudian mengancam agar korban tidak melawan atau melaporkan perbuatannya. Kondisi korban yang masih anak-anak dan berstatus yatim membuatnya tidak berdaya saat menghadapi pelaku. Masa depan korban dirusak oleh pelaku dan kini harus menjalani pemulihan fisik dan psikis. Pelaku telah ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres Garut untuk proses hukum lebih lanjut. Akibat perbuatannya, pelaku terancam hukuman penjara 12 tahun. Menerima laporan bahwa ada dugaan tindak pidana persetubuhan terhadap anak di bawah umur 11 tahun 6 bulan, kurang lebih 11 tahun 6 bulan, yang mana dilakukan oleh tetangga korban berinisial A, 61 tahun, yang pekerjaan buruh. Nah, korban dengan modus sewaktu anak korban itu selesai mengaji, sudah ditunggu oleh pelaku, yang mana kemudian pelaku mengancam korban, menarik korban untuk diajak ke rumah pelaku, kemudian di dalam rumah karena dalam keadaan sepi, kemudian dilakukanlah persetubuhan dengan anak di bawah umur, di mana dalam persetubuhan tersebut ada ancaman terhadap anak korban tersebut. Hasil pemeriksaan kami memang sudah dilakukan sudah beberapa kali. Informasinya korban hamil juga, Bang, betul? Hasil pemeriksaan untuk sementara memang anak tersebut atau anak korban saat ini dalam mengandung. Untuk anak korban masih sekolah kelas 6 SD. Untuk pelaku sendiri kita ancam dengan kita terapkan dengan pasal 473 dan atau 415 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Sementara itu, saat ini korban berada dalam penanganan unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak Kabupaten Garut. Pendampingan dilakukan untuk memulihkan kondisi psikologis korban, termasuk penanganan atas kehamilan yang dialaminya. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Info TV melaporkan. Aksi komplotan pelaku pencurian bersenjata api beraksi di salah satu toko sembako di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Salah seorang pencuri berhasil ditangkap pemilik toko sembako, sementara dua lainnya melarikan diri setelah sempat melepaskan tembakan. Warga di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat mengamankan seorang pelaku pencurian dari dalam toko sembako Jumat 24 April 2026 dini hari. Pelaku berinisial KM ini tidak berdaya dan babak belur setelah dihajar warga yang geram dengan aksi pencurian yang dilakukannya. Sejumlah anggota unit reskrim Polsek Kebonjeruk, Jakarta Barat melakukan olah tempat kejadian perkara guna mencari informasi di lokasi. Sebelumnya, komplotan pencuri yang berjumlah 3 orang mengendarai mobil yang berada di depan toko kelontong di Jalan Sulaiman, Kebonjeruk, Jakarta Barat. 2 orang pencuri masuk ke dalam toko dengan mencungkil engsel pintu pagar. Setelah berhasil masuk ke dalam toko, satu pelaku menggeledah isi laci dan satu pelaku mengawasi keadaan di dalam toko, sedangkan pelaku lainnya berada di dalam mobil. Namun, aksi para pelaku ini gagal setelah pemilik toko sembako memergoki kedua pelaku dan berteriak. Seorang pelaku berhasil ditangkap saat berupaya melarikan diri, sementara 2 pelaku lainnya melarikan diri usai melepaskan tembakan saat dikejar warga. Rampok itu semalam itu? Semalam kan saya kan belum tidur jam 2-an. Nah, saya mau ke kamar mandi. Posisi saya tuh di situ. Saya otomatis lihat ke kiri. Keadaan masih aman. Gerbang nggak ada yang kebuka. Juga nggak ada orang juga. Terus saya ke kamar mandi mau minum.
Saya lihat ke di sini nih, kayak ada orang, saya jelasin, saya ke samperin, gerak-gerak, terus saya kejar, beneran orang bang itu. Ada 2 orang, yang satu yang ngamanin di sini, yang satu jalanin aksinya. Nah, yang satu ya udah lari ke depan, yang satu saya amanin. Terus ada 3 orang, yang satu ya bawa mobil situ. Jadi 3 orang itu komplotannya. Satu yang ngamanin dapat 1 doang, yang 2-nya udah kabur. Kan dia pelaku itu 3 orang bang ya? 3 orang. Iya. Tembakannya ya? Maksudnya pelaku sempat menodongkan senjatanya atau? Itu aku cuma denger doang itu. Soalnya pas udah ngamanin 1 orang itu kacamata udah kepental, jadi buram semua. Jadi cuma fokus ke 1 orang itu aja. Dengar suaranya dengar. Ada suara. 2 orang itu. Berapa kali dengar suaranya? Sekali. 2 kali. Habis itu pelaku langsung kabur, cuma 1 masih ada yang ketinggal. 1 ya udah diamanin itu. 1 itu orangnya udah kabur. Tadi salah satu pelaku itu langsung diamuk massa ya? Iya. 1 orang itu udah diamuk massa itu. Yang Mas lihat itu pelaku itu dia mengalami luka di bagian mana tuh? Muka sama badan. Sama badan. Cuma pas Mas lihat terakhir itu apa meninggal apa gimana Mas? Belum meninggal itu. Belum ya? Masih gerak. Oke. Siap. Saat ini, pelaku dibawa petugas ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur untuk mendapatkan pertolongan medis. Sementara 2 rekan pelaku yang kabur dari kejaran warga diburu pihak kepolisian. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Aparat kepolisian Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 pemuda membawa senjata tajam jenis busur dan ketapel pada 24 April 2026 dini hari. Ketiganya tak berkutik saat diringkus petugas yang tengah berpatroli rutin. Tim patroli Perintis Presisi Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 orang pemuda yang kedapatan bawa senjata tajam jenis busur di Jalan Tuku Umar, Kota Makassar, sekitar pukul 00 waktu Indonesia Tengah. Petugas mengamankan para pelaku saat melaksanakan patroli rutin guna mencegah aksi kriminalitas jalanan di wilayah hukum Polsek Talo. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berbahaya berupa 1 unit ketapel dan 2 buah anak panah atau busur. Senjata tajam ditemukan tersembunyi di balik jaket sweater yang dikenakan oleh salah satu pelaku berinisial AF. Usai diamankan di lokasi, ketiga pemuda langsung digiring ke Mapolsek Talo untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Tim patroli Perintis Presisi dari Direktorat Samapta Polda Sulawesi Selatan mengamankan 3 orang pemuda yang salah satunya membawa 1 ketapel dan 2 busur yang disembunyikan di jaket sweater atas nama inisial AF. Ketiga pelaku selanjutnya diserahkan ke Polsek Talo dan kami terima untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Adapun kronologis kejadian berawal dari pada saat tim patroli Perintis Presisi Polda Sulawesi Selatan melakukan patroli di wilayah hukum Polsek Talo berpapasan dengan 2 sepeda motor yang mencurigakan sehingga dilakukan pemeriksaan. Pada saat dilakukan pemeriksaan, salah satu dari ketiga pemuda tersebut ditemukan 1 ketapel dan 2 busur yang disembunyikan di jaket sweaternya. Saat ini ketiga pelaku sudah ada di Polsek Talo dan dalam proses pemeriksaan dari tim penyidik Polsek Talo. Guna mendalami motif kepemilikan senjata tajam tersebut, saat ini ketiganya masih menjalani pemeriksaan intensif oleh tim penyidik Polsek Talo. Atas perbuatannya, para pelaku dijerat dengan pasal Undang-Undang Darurat dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, 1 orang asisten rumah tangga atau ART tewas seketika, sementara 1 ART lainnya mengalami patah tulang usai terjatuh dari lantai 4 rumah majikan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. R, wanita berusia 30 tahun yang berprofesi asisten rumah tangga ini, langsung diberikan pertolongan medis di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat.
karena mengalami patah tulang tangan dan kaki. Luka ini diderita R setelah terjatuh dari lantai 4 rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun nasib R masih lebih beruntung daripada teman sekerjanya berinisial D berusia 19 tahun yang tewas seketika usai terjatuh dari ketinggian sekitar 15 meter. R dan D merupakan 2 orang ART yang bekerja di salah satu rumah berlantai 4 yang juga dijadikan tempat indekos milik seorang konten kreator. Keduanya diduga mencoba melarikan diri melalui jendela di lantai 4 pada Kamis dini hari. Keduanya mencoba pergi secara diam-diam karena diduga kuat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Namun begitu, dugaan ini masih didalami petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi benar bagaimana kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan adanya 2 orang yang jatuh dari ketinggian atau lantai 4 dari sebuah bangunan yang kos-kosan, berupa kos-kosan. Jadi lantai 1 sampai dengan 3 itu adalah kamar kos, kemudian di lantai 4 adalah kediaman dari pemiliknya. Jadi dari berdasarkan pemeriksaan, korban jatuh, kemudian warga atau orang sekitar yang mendengar, melihat, kemudian memanggil ambulan 119 dan membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Di rumah sakit, 1 orang korban inisial R itu berumur 30 tahun, patah tulang kaki dan tangan kirinya. Kemudian korban inisial D berusia 18 tahun meninggal dunia. Sampai dengan sekarang dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui di TKP. Untuk motifnya, informasi di tempat kejadian bahwa kedua orang ini adalah ART yang berada di rumah pada lantai 4 yang berupaya pergi atau melarikan diri dari rumah tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban yang tewas dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara korban R masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Dari Jakarta, jurnalis Info TV melaporkan. 2 orang pelajar sekolah menengah pertama dikabarkan hilang dan tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Kamis 23 April 2026 siang. Suasana duka menyelimuti keluarga Adit, pelajar sekolah menengah pertama yang dikabarkan tenggelam di Sungai Cisanggarung, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon, pada Kamis 23 April 2026 siang. Keluarga berharap cemas jenazah pelajar asal desa Paku Sambing, Kecamatan Babakan ini bisa segera ditemukan dalam kondisi apapun. Bahkan Sani, sang ibu dan beberapa kerabatnya rela menginap di lokasi usai mendapat kabar anaknya hilang terbawa arus. Peristiwa tenggelamnya Adit diketahui saat korban bersama 3 rekannya bermain air di pinggiran Sungai Cisanggarung selepas pulang sekolah. Namun, Adit bersama 1 korban lainnya, yaitu Hakim, yang berenang ke tengah mendadak hilang dan tenggelam tersapu arus. Kedua rekan korban yang berada di pinggir kemudian panik dan melaporkan 2 rekannya hilang tenggelam. Ya, pulang sekolah dan izin ke orang tua mau main. Gak taunya mandi di sini. Iya, taunya mandi. Berarti awalnya itu 1 orang yang ke tengah itu ya? Iya, awalnya 1 orang yang ke tengah, terus yang satunya mau nolongin, cuma ikut tenggelam. Berarti 2 orang ya Pak Bu ya? Itu warga Paku Sambing semua berarti Pak Bu? Bukan, warga Paku Sambing 1, warga Kudunia 1. Semuanya kecamatan Babakan 1 kecamatan. Sementara itu, tim SAR gabungan dari Basarnas, BPBD, Tagana, serta TNI dan Polri melakukan penyisiran di sekitar titik korban pertama kali dikabarkan tenggelam. Dengan mengandalkan 2 perahu karet dan tim penyelam, petugas menyisir area dasar yang memiliki kedalaman 6,5 meter. Petugas juga menyebar beberapa anggotanya untuk melakukan pemantauan di aliran Sungai Cisanggarung yang memiliki lebar hampir 30 meter. Caranya diperluas atau bagaimana Bang? Untuk sementara masih di titik yang sama dulu, adakan penyelaman dan arus atas dulu. Belum ada memperluasan ke mana sini untuk hari ini. Yang ada kendala nggak untuk proses pencarian sendiri? Nggak ada. Kendalanya secara perlengkapan tidak ada, tapi membutuhkan waktu saja karena sudah dianalisa bahwa
ada beberapa batu-batuan dan pipa ya yang kemungkinan harus disisir kembali. 2 korban berarti Bang ya? 2 korban. Hingga Kamis 23 April 2026 siang, proses pencairan yang dilakukan di radius 300 meter dari titik kejadian belum membuahkan hasil. Arus bawah yang sangat kuat diperparah banyaknya bebatuan hingga kayu dan pipa mempersulit proses pencarian 2 pelajar yang tenggelam. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Diduga hendak parkir dan salah injak pedal gas, mobil SUV yang dikemudikan perempuan lanjut usia menabrak depo air minum di Jelambar Baru Raya, Jakarta Barat. Mobil SUV berwarna silver dengan nomor polisi B2952 2BOV menabrak bagian depan depo air minum di kawasan Jelambar Baru Raya, Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Benturan keras membuat kaca depan depo pecah berantakan, merusak meja operasional kasir dan fasilitas di dalamnya. Pecahan kaca terlihat berserakan di lantai, disertai bekas darah korban yang terluka. Seorang pelanggan yang saat itu berada di dalam depo menjadi korban ditabrak mobil SUV, serta mengalami luka cukup serius, terutama di bagian kaki akibat terkena serpian kaca. Menurut karyawan, sebelum peristiwa terjadi, dirinya sedang melayani pelanggan yang hendak melakukan pengisian air minum. Tiba-tiba saja mobil SUV yang dikemudikan seorang perempuan lanjut usia menabrak bagian depan depo air minum. Diduga pengemudi perempuan lansia itu hendak parkir dan salah injak pedal gas. Nggak lama kemudian kita melayani pelanggannya, tiba-tiba mobil, saya nggak tahu arahnya dari mana, dari sana tiba-tiba masuk nabrak aja. Ngantuk itu Bang? Bang ini ngantuk Bang? Iya, Bang. Apa yang rusak Bang? Ya itu Bang, kaca, terus ada itu meja operasional kasir, rusak. Ya. Sama itu ada tadi pelanggannya juga luka. Ya, ada korban satu. Ada yang luka Bang? Luka parah. Ada yang luka satu orang. Itu ya. yang luka siapa Bang? Karyawan? Bukan, itu pelanggan. Pelanggan? Iya. Lukanya di mana Bang? Lukanya tadi yang lebih parah tadi di kaki ya. Di kaki? Iya, kena serpihan itu, serpihan peling. Itu supirnya itu mabuk atau bukan? Saya nggak tahu, supirnya sih itu nenek-nenek seperti ini, cici yang bawa sama cucunya, nggak tahu cucunya apa anaknya. Seorang pelanggan yang sedang melakukan pengisian air minum ditabrak dan terluka di bagian kaki dan langsung dievakuasi ke rumah sakit terdekat. Pihak kepolisian yang berada di lokasi langsung melakukan penyelidikan dan meminta keterangan kepada saksi dan pengemudi mobil. Peristiwa ini sempat menarik perhatian warga sekitar yang berkerumun di lokasi. Sementara guna penyelidikan untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan, kendaraan dievakuasi ke unit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Barat. Tim Liputan Sinpo TV melaporkan. Akibat pecah ban, sebuah truk bermuatan ribuan dos minuman teh kemasan terbalik di tengah jalan Poros Gua Takalar, Sulawesi Selatan. Posisi mobil yang melintang di tengah jalan mengakibatkan arus kendaraan dari kedua arah macet. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Sebuah truk roda 6 terguling di tengah jalan Poros Gua Takalar, tepatnya di Kecamatan Polong Bangkai Utara, Kabupaten Tarakan, Sulawesi Selatan. Truk berwarna hijau dengan nomor polisi DD8988 ini diketahui mengangkut ribuan dus minuman teh kemasan gelas. Kendaraan hilang kendali lalu terbalik setelah ban belakang sebelah kiri meletus secara tiba-tiba. Akibatnya arus lalu lintas dari dua arah baik dari arah Jeneponto maupun sebaliknya mengalami kemacetan panjang hingga lebih dari 1 km. Sejumlah warga dan juga pengendara di lokasi bahu-membahu membantu memindahkan muatan minuman tersebut ke armada lain agar proses evakuasi badan truk bisa segera dilakukan. Menurut anggota Binmas Polsek Polo Bangkok Utara, Aibda Kahar, truk tersebut bergerak dari Makassar menuju Kabupaten Takalar. Pihaknya langsung bersiaga di lokasi untuk mengurai kepadatan kendaraan sambil menunggu unit Laka Lantas. Kebetulan ada ini laka tunggal, tepatnya ada mobil truk yang meletus bannya, sehingga terbalik di jalan ya? Terbalik. Ini arah dari Makassar menuju ke Takalar. Supaya ini mengurai kemacetan saja Pak, biar pengguna jalan tidak merasa terganggu. Untuk sementara supirnya belum bisa diajak komunikasi. Menurut saksi mata, truk juga sempat oleng saat ban meletus. Beruntung sang sopir masih bisa mengendalikan kemudi sehingga tidak menghantam pengendara lain di sekitarnya. Iya, di mobil sempat terbalik Pak? Iya Pak, saya lihat tadi Pak. Dari arah mana dia terbalik? Dari arah Makassar Pak. Dari arah Makassar? Iya Pak. Kalau lihat dari tadi bagaimana Pak caranya sopir Pak? Sopir Pak tadi mengendarai dengan baik, lalu bannya itu meletus. Untungnya si sopir ini Pak, dia bisa mengendalikan, akhirnya dia terbalik dengan sendirinya Pak, tanpa ada laka lain.
Hingga berita ini diturunkan, petugas masih berupaya menormalkan arus lalu lintas sambil menunggu proses evakuasi truk dari badan jalan oleh unit Laka Lantas Polres Takalar. Dari Kabupaten Takalar, Sulawesi Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, bencana tanah longsor terjadi di wilayah Kabupaten Garut, Jawa Barat pada Kamis dini hari. Tebing setinggi 70 meter longsor dan menutup jalan raya provinsi arah Bungbulang Caringin, tepatnya di Desa Wangunjaya, Kecamatan Bungbulang. Petugas gabungan TNI dan Polri, PUPR dan warga setempat berjibaku membersihkan material longsor di jalur Provinsi Garut, Jawa Barat. Mereka berjibaku menggunakan alat berat agar jalan bisa kembali dilalui pengguna jalan. Longsor terjadi sejak Kamis 23 April 2026 dini hari. Tebing setinggi 70 meter tumpah ruah ke jalan hingga menutup akses jalur Provinsi Bungbulang Caringin, tepatnya di Desa Wangunjaya, Kecamatan Bungbulang, Garut, Jawa Barat. Peristiwa ini dipicu hujan deras yang mengguyur wilayah setempat. Pada Jumat 24 April 2026 pagi, proses evakuasi masih terus dilakukan. Sebagian material berhasil disingkirkan, sehingga kendaraan sudah bisa melintas dengan diberlakukan sistem buka tutup. Petugas menargetkan proses pembersihan material longsor rampung Jumat 24 April 2026 hingga Sabtu 25 April 2026 agar akses jalan provinsi ini dapat kembali normal dan dilalui tanpa hambatan. Ya, alhamdulillah dapat dilihat untuk evakuasi hari ini dampak daripada peristiwa bencana longsor kemarin dari PUPR Provinsi, SKPD Kecamatan Bungbulang dan seluruh masyarakat bahu-membahu dan dibantu alat berat dari PU Provinsi. Saat ini bisa dilihat untuk situasi material longsor sudah mulai dipinggirkan dan sudah mulai dibersihkan. Dan saat ini PUPR Provinsi sudah melaksanakan pemadatan, namun juga alhamdulillah kita dapat sampaikan ke masyarakat untuk saat ini jalur Jalan Raya Bungbulang via Caringin Cisewu sudah bisa dilintasi. Saat ini sudah bisa dilintasi untuk kedua arah, namun demikian karena masih ada pelaksanaan pekerjaan, maka kita melaksanakan CB buka tutup. Sehingga untuk keduanya bisa lancar, aktivitas masyarakat juga bisa dilaksanakan dan aktivitas pekerjaan untuk pembersihan material tersebut tidak terhenti juga bisa berjalan. Dapat dipastikan dari pekerjaan dari kemarin 24 jam penuh dari PUPR Provinsi terus melaksanakan kegiatan sampai dengan hari ini. Dipastikan sampai dengan besok hari insya Allah selesai dan dilanjut nanti akan pemasangan fondasi sehingga nanti kedua arah bisa berjalan normal. Diharapkan nanti setelah dengan fondasi dipasang sudah langsung dilaksanakan pengaspalan atau overlay kembali. Tidak ada laporan korban jiwa dalam kejadian ini, namun pengendara dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati saat melintasi jalur tersebut karena kondisi jalan yang licin dan berpotensi terjadi longsor susulan. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tingginya harga gas LPG 3 kg di tingkat pengecer membuat warga di Cisurupan, Garut, Jawa Barat rela mengantre berjam-jam di pangkalan resmi. Mereka berburu gas subsidi demi mendapatkan harga yang lebih terjangkau untuk kebutuhan memasak sehari-hari. Beginilah suasana antrean warga di salah satu pangkalan gas LPG 3 kg di Kecamatan Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Sejak pagi hari warga sudah berdatangan dan membawa tabung kosong untuk membeli gas LPG. Bahkan tak sedikit dari mereka yang harus menunggu hingga berjam-jam demi mendapatkan gas melon tersebut. Kondisi ini terjadi menyusul tingginya harga gas LPG 3 kg di tingkat pengecer, di mana harga jual mencapai Rp25.000 hingga Rp30.000 per tabung. Sementara itu di pangkalan resmi harga gas LPG masih sesuai ketentuan, yaitu sekitar Rp18.000 per tabung. Selisih harga inilah yang membuat warga lebih memilih mengantri daripada membeli di pengecer. Ini tadi sedang mengantri gas ya? Ya. Nah, udah berapa jam mengantrinya? Sekitaran dari jam 8. Oh, sekarang baru dapat gitu? Baru dapat. Gas ini sulit atau langka atau harganya mahal? Kalau sulit masih enggak, harus ngantri. Kalau ngantri di pangkalan ini harganya berapa? Kalau di pangkalan saya beli 18.000. Dari luar gudang, kalau dalam gudang 17. Kalau harga eceran di warung-warung berapa? Kalau di harga eceran di dalam gudang mah paling 23. Kalau dari luar sana mah kadang 28, 25, 30-an nyampe. Warga berharap pasokan LPG 3 kg dapat kembali normal dan merata, sehingga tidak perlu lagi mengantri lama untuk mendapatkan kebutuhan dasar memasak. Dari Garut, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Tornado dahsyat terjang Oklahoma. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Menyapa Indonesia Malam.
Anda kembali menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, setelah pertemuan Gedung Putih, Trump mengatakan pihak Israel dan Lebanon sepakat untuk memperpanjang gencatan senjata selama 3 minggu. Trump juga mengapresiasi pertemuan antara Duta Besar Israel dan Lebanon telah berjalan dengan baik. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing, let's see. Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan Israel dan Lebanon telah menyetujui perpanjangan gencatan senjata yang melibatkan kelompok Hizbullah. Keputusan ini diambil setelah pertemuan antara duta besar kedua negara yang berlangsung di Gedung Putih pada 23 April 2026. They've agreed to an additional 3 weeks of, no firing, ceasefire, no more firing, let's see. We hope that happens. It's not going to happen between them, but they do have Hezbollah to think about, and we're going to be working with Lebanon to get things straightened out in that country. I really believe it's something we can do pretty easily, just with the power of who we are, the great people, the Lebanese people. Trump mengakui bahwa peran Hizbullah menjadi tantangan utama dalam proses perdamaian, terlebih kelompok tersebut menolak hasil pembicaraan. Sejak gencatan senjata awal dimulai pada 17 April lalu, sejumlah pelanggaran masih terjadi oleh kedua belah pihak. Dalam pernyataannya, Trump menegaskan Amerika Serikat akan membantu Lebanon untuk melindungi diri dari Hizbullah. Ia juga berharap dapat segera bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Lebanon Joseph Aoun di Washington. Sementara itu, pihak Israel menegaskan hak mereka untuk membela diri jika terjadi serangan, sedangkan perwakilan Lebanon menyampaikan apresiasi atas dukungan Amerika Serikat. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Seorang jurnalis asal Lebanon, Amal Khalil, tewas akibat serangan udara Israel menghantam sebuah rumah. Amal Khalil berlindung di sebuah rumah saat sedang bertugas meliput konflik. Seorang jurnalis Lebanon, Amal Khalil, dilaporkan tewas dalam serangan udara yang dilakukan Israel, yang terjadi di tengah meningkatnya intensitas konflik. Serangan tersebut menghantam sebuah rumah di wilayah Lebanon Selatan, yang digunakan korban sebagai tempat berlindung saat berada di lokasi peliputan. Insiden terjadi saat korban sedang meliput konflik antara Israel dan kelompok Hezbollah, yang masih berlangsung dengan resiko tinggi bagi pekerja media. Tim penyelamat dilaporkan baru berhasil menemukan dan mengevakuasi jenazah korban beberapa jam setelah serangan. Di tengah puing-puing bangunan setelah proses pencarian yang cukup sulit. Peristiwa ini menambah daftar jurnalis yang menjadi korban dalam konflik bersenjata di kawasan tersebut, serta meningkatkan kekhawatiran internasional. Sampai berita ini dikonfirmasi, belum ada pernyataan resmi lengkap terkait detail serangan maupun kondisi di lokasi kejadian yang masih dalam proses verifikasi. Situasi keamanan di Lebanon Selatan masih beresiko di tengah intensitas serangan yang belum mereda dan beresiko memicu eskalasi lebih lanjut. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah tornado kuat menerjang wilayah Oklahoma, Amerika Serikat, menyebabkan kerusakan parah pada sejumlah rumah warga dan memaksa penutupan akses jalan. Tornado kuat melanda wilayah pedesaan di Oklahoma pada Kamis waktu setempat dan menyebabkan kerusakan di sejumlah titik. Angin kencang merobek atap bangunan dan merobohkan tiang listrik di sejumlah area terdampak, serta menyebabkan gangguan infrastruktur. Sejumlah rumah dilaporkan mengalami kerusakan parah akibat terjangan angin puting beliung yang datang secara tiba-tiba. Insiden ini juga menyebabkan sejumlah akses jalan warga harus ditutup sementara demi keselamatan warga dan untuk mendukung proses evakuasi. Tim darurat segera diterjunkan ke lokasi untuk melakukan evakuasi dan penanganan dampak bencana, serta memberikan bantuan kepada warga terdampak. Tornado tersebut terjadi di dekat Vance Air Force Base, yang menjadi salah satu titik terdampak dengan kerusakan yang cukup signifikan. Hingga kini belum ada laporan resmi terkait korban jiwa, namun penilaian kerusakan masih berlangsung, dan data terus diperbarui oleh otoritas. Otoritas setempat mengimbau warga untuk tetap waspada terhadap potensi cuaca ekstrim lanjutan yang dapat terjadi dalam beberapa hari ke depan. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sebuah pesawat penumpang milik Myanmar National Airlines terlibat tabrakan di darat. Tabrakan diduga akibat pesawat mengalami kegagalan sistem rem saat bergerak di landasan.
Insiden terjadi di Bandara Internasional Yangon pada Senin waktu setempat saat aktivitas operasional bandara berlangsung normal. Sebuah pesawat tipe ATR 72600 dilaporkan kehilangan kendali pengereman saat bergerak di landasan sehingga tidak dapat dihentikan sesuai prosedur. Akibatnya, pesawat tersebut melaju tanpa terkendali dan menabrak bagian ekor pesawat Airbus A319 milik Myanmar Airways International yang sedang parkir di area apron dan dalam kondisi tidak beroperasi. Setelah benturan awal, pesawat ATR terus menyimpang dari jalurnya, berputar dan kembali menabrak peralatan darat sebelum akhirnya berhenti di dalam area operasional bandara. Insiden ini menyebabkan kerusakan pada kedua pesawat serta sejumlah fasilitas dan peralatan bandara yang berada di sekitar lokasi kejadian. Meski demikian, otoritas menyatakan tidak ada korban jiwa maupun cedera serius dalam peristiwa tersebut. Meski sejumlah penumpang dan petugas mengalami kepanikan. Hingga kini, penyelidikan masih dilakukan untuk mengetahui penyebab pasti kegagalan sistem rem pada pesawat serta mengevaluasi prosedur keselamatan operasional di bandara. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Uni Emirat Arab dan pemimpin sementara Suriah menggelar pertemuan di Abu Dhabi. Kedua negara membahas penguatan hubungan bilateral serta situasi keamanan kawasan. Presiden Uni Emirat Arab Mohammed bin Zayed Al Nahyan menerima kunjungan pemimpin sementara Suriah Ahmed Al-Shara di Al-Bahr Palace, Abu Dhabi. Rekaman yang dirilis Emirates News Agency menunjukkan prosesi penyambutan resmi dilanjutkan dengan pertemuan bilateral yang dihadiri para pejabat dari kedua negara. Dalam pembahasan, kedua pihak menekankan pentingnya memperkuat kerjasama, terutama di bidang pembangunan dan ekonomi demi kepentingan bersama. Mereka juga bertukar pandangan terkait perkembangan terkini di kawasan, termasuk dampaknya terhadap keamanan maritim dan perekonomian global. Dalam kesempatan tersebut, Ahmed Al-Shara mengecam serangan Iran di Uni Emirat Arab dan sejumlah negara lain yang dinilai melanggar kedaulatan dan hukum internasional. Ia juga mengapresiasi langkah-langkah Uni Emirat Arab dalam menjaga keamanan dan melindungi warga serta penduduknya. Kedua negara menegaskan komitmen untuk terus meningkatkan hubungan bilateral, serta mendukung pembangunan dan kesejahteraan bersama. Kunjungan ini merupakan bagian dari rangkaian tur kawasan Teluk oleh pemimpin Suriah yang sebelumnya juga mengunjungi Arab Saudi dan Qatar. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyambut positif keputusan Uni Eropa yang terus memberikan dukungan konkret bagi Ukraina melalui penyetujuan paket pinjaman baru sebagai bagian dari upaya menjaga stabilitas. Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan kepuasannya atas langkah Uni Eropa yang terus melanjutkan dukungan terhadap Ukraina. Les 90 milliards de prêts, la possibilité d'avancer sur un nouveau paquet de sanctions sont indispensables. Continuer notre action concrète de soutien bilatéral et d'aide à l'Ukraine et de continuer notre action sur la flotte fantôme. Pour le reste, il va y avoir un débat qui va se nouer et il y a des chapitres d'adhésion. Je pense que ce qui est important, c'est que la Commission puisse donner un calendrier précis et des initiatives à prendre dans les prochaines semaines pour l'Ukraine et la Moldavie qui sont en attente de l'ouverture de ces chapitres. Pernyataan ini disampaikan setelah Uni Eropa menyetujui paket pinjaman baru senilai 90 miliar euro. Dana tersebut diharapkan dapat membantu menopang ekonomi Ukraina di tengah konflik yang masih berlangsung. Macron menegaskan bahwa dukungan Uni Eropa bersifat konkret dan menjadi bagian penting dalam menjaga stabilitas kawasan. Keputusan ini juga menunjukkan komitmen negara-negara Uni Eropa untuk terus mendukung Ukraina, baik secara ekonomi maupun politik. Hingga kini, detail implementasi pinjaman masih dalam pembahasan lanjut oleh pihak terkait. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino bertemu dengan Presiden Ekuador Daniel Noboa untuk membahas pengembangan sepak bola nasional dan regional. Presiden Ekuador Daniel Noboa menerima kunjungan Presiden FIFA Gianni Infantino di Istana Presiden Carondelet. Pertemuan ini juga dihadiri Presiden CONMEBOL Alejandro Dominguez, serta Ketua Federasi Sepak Bola Ekuador, Ecuadorian Football Federation. Dokumentasi pertemuan menunjukkan para pejabat saling menyapa sebelum memulai pembahasan. Pembicaraan difokuskan pada pengembangan sepak bola di Ekuador dan kawasan Amerika Selatan, serta penguatan kerjasama antar organisasi. Meski demikian, pemerintah setempat menyebut belum ada rincian lebih lanjut terkait hasil pembahasan yang masih dalam tahap koordinasi antar pihak terkait.
Kunjungan ini merupakan bagian dari agenda Kongres Biasa ke-82 CONMEBOL yang digelar di Quito sebagai ajang pertemuan para pemimpin sepak bola. Acara tersebut menghadirkan perwakilan dari 10 asosiasi sepak bola di kawasan Amerika Selatan untuk membahas berbagai isu strategis. Pertemuan dinilai sebagai langkah strategis dalam perkuat masa depan sepak bola regional, serta meningkatkan kerjasama antar negara anggota. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, ribuan warga mengikuti aksi pawai obor di ibu kota Armenia, Yerevan, untuk memperingati 111 tahun peristiwa yang dikenal sebagai genosida Armenia yang diwarnai insiden pembakaran bendera Turki. Ribuan warga Armenia mengikuti pawai obor pada Kamis malam waktu setempat di ibu kota Yerevan. Aksi tersebut merupakan bagian dari peringatan 111 tahun peristiwa yang dikenal sebagai genosida Armenia. Dalam aksi itu sejumlah peserta terlihat membakar bendera Turki yang menarik perhatian publik. Perdana Menteri Armenia, Nikol Pashinyan, dilaporkan mengecam tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai perilaku provokatif yang dapat memicu ketegangan. Rekaman video menunjukkan massa berjalan dari Republic Square menuju Caesar Nakebert Memorial Complex. Peserta aksi terlihat membawa bendera Armenia berukuran besar serta menyalakan obor dan lilin sebagai simbol peringatan. Uni Eropa melalui European Parliament menetapkan 24 April sebagai hari peringatan korban. Peristiwa deportasi besar-besaran pada tahun 1915 hingga 1916 masih menjadi perdebatan. Pihak Armenia menyebut jumlah korban mencapai 1,5 juta jiwa, sementara Turki menyatakan angka tersebut jauh lebih rendah. Hingga kini perbedaan pandangan tersebut masih menjadi isu sensitif dalam hubungan kedua negara. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, satu orang asisten rumah tangga atau ART tewas seketika, sementara satu ART lainnya mengalami patah tulang usai terjatuh dari lantai 4 rumah majikan di kawasan Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat. R, wanita berusia 30 tahun yang berprofesi asisten rumah tangga ini, langsung diberikan pertolongan medis di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo, Tanah Abang, Jakarta Pusat, karena mengalami patah tulang tangan dan kaki. Luka ini diderita R setelah terjatuh dari lantai 4 rumah majikannya di Jalan Bendungan Walahar Buntu, Tanah Abang, Jakarta Pusat. Namun nasib R masih lebih beruntung daripada teman sekerjanya berinisial D berusia 19 tahun yang tewas seketika usai terjatuh dari ketinggian sekitar 15 meter. R dan D merupakan dua orang ART yang bekerja di salah satu rumah berlantai 4 yang juga dijadikan tempat indekos milik seorang konten kreator. Keduanya diduga mencoba melarikan diri melalui jendela di lantai 4 pada Kamis dini hari. Keduanya mencoba pergi secara diam-diam karena diduga kuat mendapatkan perlakuan tidak menyenangkan dari sang majikan. Namun begitu, dugaan ini masih didalami petugas kepolisian dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Jadi benar bagaimana kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan adanya dua orang yang jatuh dari ketinggian atau lantai 4 dari sebuah bangunan yang kos-kosan, berupa kos-kosan. Jadi lantai 1 sampai dengan 3 itu adalah kamar kos, kemudian di lantai 4 adalah kediaman dari pemiliknya. Jadi dari berdasarkan pemeriksaan, korban jatuh, kemudian warga atau orang sekitar yang mendengar, melihat, kemudian memanggil ambulan 119 dan membawa korban ke Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Di rumah sakit, satu orang korban inisial R itu berumur 30 tahun, patah tulang kaki dan tangan kirinya. Kemudian korban inisial D berusia 18 tahun meninggal dunia. Sampai dengan sekarang dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Tanah Abang masih melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi yang mengetahui di TKP. Untuk motifnya, informasi di tempat kejadian bahwa kedua orang ini adalah ART yang berada di rumah pada lantai 4 yang berupaya pergi atau melarikan diri dari rumah tersebut. Guna kepentingan penyelidikan, jasad korban yang tewas dievakuasi ke kamar jenazah Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta Pusat untuk diotopsi. Sementara korban R masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Angkatan Laut Minto Harjo. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan.
Pemerintah lelang 6 pembangkit sampah di Medan hingga Bekasi. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah bersama kami di Sinpo TV. Terima kasih Anda masih menyaksikan Menyapa Indonesia Malam. Pemirsa, pemerintah akan memulai pembangunan 5 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik pada Juni 2026. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah 7.000 ton limbah per hari menjadi listrik. Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi. Satu kota Palembang, proses konstruksi dengan persentase 74%. Ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik. Pemerintah akan memulai pembangunan groundbreaking 5 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik pada Juni 2026 di sejumlah daerah di Indonesia. Proyek ini ditargetkan mampu mengolah lebih dari 7.000 ton sampah per hari menjadi energi listrik. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menjelaskan, 5 lokasi tersebut berada di Kota Bekasi, Yogyakarta Raya, Bogor Raya, Denpasar Raya, dan Bandung Raya. Masing-masing proyek memiliki kapasitas di atas 1.000 ton per hari, dengan Bandung Raya menjadi yang terbesar. Target kapasitas input sampah dapat mencapai lebih dari 1.000 ton per hari per lokasi. Satu kota Palembang, proses konstruksi dengan persentase 74%. Diharapkan operasional Oktober 2026. Ini menegaskan komitmen pemerintahan Presiden Prabowo melalui program pengolahan sampah menjadi energi listrik yang kita singkat PCEL sebagai solusi pengelolaan sampah sekaligus langkah menuju pembangunan rendah karbon dan ekonomi sirkular. Selain mengurangi timbulan sampah nasional, program ini juga mendukung transisi energi baru terbarukan dan ekonomi sirkular. Pemerintah menargetkan pengembangan PSEL di puluhan wilayah hingga 2029 untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah nasional. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Pemerintah akan melelang 6 proyek pembangkit listrik tenaga sampah di sejumlah kota besar. Program ini mencakup wilayah dari Medan hingga Bekasi sebagai bagian dari pengelolaan sampah nasional. Program ini juga ditetapkan sebagai PSN yang difokuskan pada penanganan sampah di wilayah perkotaan dengan timbunan besar, ya, sekitar 1.000 ton per hari. Pemerintah bersiap melelang 6 proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik pada semester 1 2026 sebagai upaya mengatasi persoalan sampah sekaligus menghasilkan energi terbarukan. Program ini menjadi bagian dari proyek strategis nasional yang difokuskan di wilayah perkotaan dengan timbulan sampah yang tinggi. Kepala Kantor Staf Kepresidenan Muhammad Qodari menyebut 6 proyek tersebut memiliki kapasitas besar dengan total pengolahan sekitar 7.000 ton sampah per hari. Dengan rinciannya, daerah Lampung Raya 1.167 ton per hari, Bekasi 1.500 ton per hari, Medan Raya 1.700 ton per hari, Semarang Raya 1.100 ton per hari, Surabaya Raya 1.100 ton per hari, dan Serang Raya 1.161 ton per hari. Program ini juga ditetapkan sebagai PSN yang difokuskan pada penanganan sampah di wilayah perkotaan dengan timbunan besar, ya, sekitar 1.000 ton per hari atau lebih dari 1.000 ton per hari. Perpres 109/2025 menghadirkan sejumlah terobosan signifikan untuk mengatasi kebuntuan regulasi serta mempercepat implementasi program PCEL di Indonesia. Selain 6 proyek awal, pemerintah juga menyiapkan pelelangan tambahan di beberapa kota lain yang menargetkan pengembangan hingga puluhan wilayah pada tahun 2029. Untuk menarik investor, pemerintah menawarkan insentif seperti harga listrik tetap, kemudahan izin, dan pembebasan pajak bagi teknologi ramah lingkungan. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kementerian Kehutanan bersama BMKG memperkuat sinergi untuk cegah kebakaran hutan dan lahan melalui penandatanganan MOU strategis. Sinergi ini untuk hadapi ancaman fenomena El Nino yang diprediksi mulai terjadi pada semester kedua tahun ini.
Kementerian Kehutanan menunjukkan keseriusan dalam menangani kebakaran hutan dan lahan. Hal ini ditandai dengan menurunnya kasus karhutla tiap tahunnya. Meski demikian, kewaspadaan perlu ditingkatkan, terutama menghadapi potensi gelombang El Nino di tahun 2026 yang dapat meningkatkan risiko kebakaran. Untuk itu, Kemenhub resmi menggandeng BMKG melalui penandatanganan MOU guna menghadapi ancaman fenomena El Nino yang diprediksi mulai terjadi pada semester kedua tahun ini. Dengan dukungan data presisi BMKG dan pemantauan tinggi muka air tanah, langkah pencegahan kini dinilai semakin terarah dan responsif. Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni menyampaikan, meski tren karhutla terus menurun dalam beberapa tahun terakhir, kewaspadaan tetap jadi kunci, terlebih menghadapi potensi El Nino yang bisa memicu musim kering lebih panjang. Dilihat dari data karhutla yang terus menurun dari tahun ke tahun. Kita lihat tadi dikatakan ada siklus 4 tahunan, ada El Nino. Awalnya 2015 kita pantau, angkanya sekitar 2,6 juta. Kemudian di tahun 2019 kita bisa turun menjadi sekitar 1,6 juta dan 2023 bisa menjadi 1,1 juta. Tahun lalu juga alhamdulillah dengan kerjasama yang baik dari sekitar 376.000 juga bisa menjadi sekitar 350.000. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Kita ke Mendes PDT Yandri Susanto mengajak utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda Raffi Ahmad untuk mendesain agenda audisi Gen Z bagi pemuda desa di seluruh Indonesia. Menurut Yandri, peran Raffi dapat memperkuat pembinaan generasi muda desa agar mampu memanfaatkan teknologi dan informasi global untuk mendorong modernisasi serta kemajuan desa. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi Raffi di Kemendes PDT Jakarta 24 April 2026. Lebih lanjut, Yandri menjelaskan agenda besar pembinaan generasi muda tersebut akan diikuti oleh seluruh masyarakat desa di Indonesia. Ia menilai dengan pembinaan yang tepat, pemuda desa akan tumbuh menjadi sosok yang bertanggung jawab, produktif, dan mampu mengubah potensi desa menjadi lebih maju dan sejahtera. Yandri menambahkan pembinaan generasi muda memiliki potensi besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin pembangunan di desa. Dengan pemikiran-pemikiran baru yang mutakhir, generasi muda dinilai dapat menjadi energi baru bagi keberlanjutan pembangunan desa. Selain itu, ia menilai perkembangan zaman yang semakin canggih membuat generasi muda semakin akrab dengan arus informasi yang cepat dan teknologi yang terus berkembang. Yandri meyakini hal tersebut dapat menjadi modal besar bagi generasi muda untuk semakin peduli dan terlibat aktif dalam pembangunan desa. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Komite Percepatan Transformasi Digital pemerintah mendorong percepatan digitalisasi Bansos melalui integrasi data lintas kementerian lembaga. Digitalisasi Bansos terus dipercepat melalui integrasi data lintas kementerian lembaga untuk meningkatkan ketepatan sasaran, efisiensi, dan transparansi. Ketua DEN Luhut Binsar Panjaitan menegaskan langkah ini sebagai bagian dari modernisasi layanan publik berbasis GovTech. Sementara itu, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyatakan bahwa digitalisasi sangat dibutuhkan untuk menjawab kendala administratif di lapangan. Uji coba di Banyuwangi dinilai menjadi bukti nyata dan berhasil menekan kesalahan sasaran melalui DTSN dan akan diperluas secara nasional. Pemerintah pun berencana memperluas uji coba ke ratusan kabupaten sebelum diimplementasikan secara nasional. Di sisi lain, Kemensos kini fokus menata ulang basis data penerima manfaat. Pemerintah menargetkan sistem digitalisasi Bansos sudah bisa digunakan sebagai basis penyaluran nasional pada triwulan keempat tahun 2026 dan paling lambat triwulan pertama tahun 2027. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Gelombang kedatangan jemaah haji Indonesia terus mengalir di Bandara Internasional Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah, Arab Saudi. Di tengah ramainya suasana penyambutan, tampak banyak wajah-wajah sepuh yang datang dengan harapan besar menunaikan rukun Islam kelima. Di usia senja mereka menapaki perjalanan suci dengan penuh haru dan perjuangan. Langkah mereka mungkin tak lagi sekuat dulu. Tubuh renta itu perlahan bergerak, sebagian harus duduk di kursi roda, sebagian lain digandeng erat petugas dan keluarga. Namun semangat menuju tanah suci tak sedikit pun memudar.
Di area kedatangan Bandara Madinah, para petugas penyelenggara ibadah haji sigap membantu jamaah lanjut usia yang baru tiba usai menempuh perjalanan panjang dari Indonesia. Ratusan kursi roda disiapkan, ambulans disiagakan, hingga layanan kesehatan dibuka 24 jam penuh. Kelelahan setelah penerbangan panjang menjadi tantangan tersendiri bagi jamaah lansia. Sejumlah dokter dan tenaga medis langsung melakukan pemeriksaan kesehatan, mulai dari tekanan darah, kadar gula, hingga keluhan jantung. Inilah yang dialami oleh Nenek Musyaro, jemaah asal Probolinggo, Jawa Timur, yang berangkat melalui embarkasi Surabaya. Setibanya mendarat di Bandara Prince Amir Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, ia harus mendapatkan perhatian serius, sehingga secara intensif diperiksa kesehatannya oleh tim medis haji. Untuk ibu tadi memang termasuk Risti. Nah, Risti itu memang kan ada beberapa, salah satunya seperti hipertensi, kemudian juga ada sakit jantung. Nah, ibu tadi memang ada riwayat hipertensi sama sakit jantung. Nah, kondisinya memang ketika mungkin perjalanan panjang, kemudian juga kelelahan, juga dipicu dengan kurangnya asupan makan, jadinya menimbulkan keluhan-keluhan. Tadi kalau ibunya keluhannya adalah lemas sama mual dan muntah. Kemudian juga memang tensinya kurang stabil, karena kan kalau tensi itu berpengaruh dengan kondisinya fisik seperti itu. Kemudian dari dokter kloter sudah melakukan tindakan seperti menggunakan oksigen, kemudian sudah kita pasang infus, kemudian juga sudah diberikan obat untuk mual muntah dan obat hipertensi. Usia bukan penghalang untuk memenuhi panggilan Allah. Setidaknya inilah yang ditunjukkan oleh kakek Dahzat yang kini telah berusia 85 tahun. Meski harus menggunakan kursi roda karena kakinya yang sering sakit, ia mengaku lega bisa sampai di Tanah Suci dan mengenang 10 tahun silam saat ia ke Tanah Suci menjalani ibadah umroh. Pak, menika sampun dugi Arab Saudi pripun, perasaanipun pripun, Bapak? Saya lagi bingah nggih Pak, nggih pun dugi Arab, insyaallah saged ibadah nggih Pak nggih. Oh, nggih. Terus Bapak kalian istri Pak nggih? mboten kare juga. Oh, nggih. Nyedampingi kula juga. Oh, nggih. Jamaah lanjut usia atau lansia serta kelompok kesehatan berisiko tinggi memang menjadi perhatian serius bagi tim medis haji, terlebih melihat kondisi fisik para jemaah lansia. Perjalanan haji ini kan memang perjalanan yang membutuhkan fisik yang kuat ya Pak ya. Jadi memang untuk fisik yang kuat itu memang butuh persiapan. Nah, karena perjalanan panjang mungkin beberapa faktor juga mempengaruhi kondisi jamaah ketika sampai di bandara seperti itu. Di balik segala keterbatasan fisik para jemaah lansia dan risiko tinggi atau RISTI, tersimpan kebahagiaan yang sulit disembunyikan. Sebagian jemaah tampak haru mata saat pertama kali menginjakan kaki di Madinah, kota Nabi Muhammad SAW. Penantian panjang selama bertahun-tahun akhirnya terbayar lunas. Dengan tubuh yang tak lagi muda, para jemaah lansia justru mengajarkan arti kesabaran, keteguhan, dan keyakinan. Meski demikian, petugas haji khususnya bidang kesehatan mengimbau seluruh jamaah, khususnya lansia, untuk menjaga kondisi tubuh, cukup minum air putih, beristirahat, serta rutin mengonsumsi obat pribadi agar rangkaian ibadah berjalan lancar. Dari Madinah, Arab Saudi, Fardi Setiawan, Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, jemaah haji terus berdatangan ke Tanah Suci melalui Bandara Internasional Madinah, Arab Saudi. Hingga hari kedua kedatangan, lebih dari 12.000 jemaah telah tiba di Tanah Suci. Hari kedua kedatangan jemaah haji Indonesia di Tanah Suci melalui Bandara Prince Mohammed bin Abdul Aziz mencapai 12.734 jemaah atau 32 kelompok terbang. Rombongan terakhir pada Kamis malam adalah embarkasi SUB-5 atau Surabaya yang mayoritas berasal dari Probolinggo. Ya, pemirsa, ini adalah salah satu bis yang nantinya akan membawa para jamaah haji asal Indonesia ke hotel untuk mereka para jemaah haji untuk beristirahat, dan ini sudah diatur oleh tim akomodasi dan tim transportasi. Uniknya mayoritas jemaah adalah pasangan suami istri yang telah lama menunggu panggilan ke Baitullah. Gimana Pak, ini akhirnya udah sampai ke Tanah Suci yang udah lama sekali ditunggu-tunggu, gimana perasaannya Pak? Senang. Ya, alhamdulillah senang pas lama nunggu udah senang lah. Bisa ucap dah. Oke. Ibu?
Alhamdulillah senang. Itu yang dinanti-nanti udah tiba. Ya, tapi Bapak sama Ibu ini memang sudah dari dulu merencanakan ini ya untuk nabung itu ya. Oh, Bapak sudah direncana lama itu? Iya, sudah. Cuma mau daftar mulai tahun 2009 itu masih mikir-mikir karena anak belum ada yang mentas, takut biayanya belum mencukupi gitu. Saya yang dorong. Makanya harus sehingga bisa terlaksana tahun 2012 bulan September tanggal 10. Dalam penyelenggaraan ibadah haji, pasangan suami istri yang mendaftar bersamaan atau penggabungan mahram terlebih dahulu melakukan verifikasi melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu atau SISKOHAT untuk memastikan data keberangkatan bersamaan. Ya pemirsa, hari ini adalah hari Jumat dini hari atau pukul 00 waktu Arab Saudi dan baru saja pukul 23:40 yaitu kedatangan dari jamaah asal Surabaya yang melalui jalur fast track. Dan dengan kedatangan dari jamaah kloter Surabaya tersebut berarti hari ini total untuk yang datang hari ini selama seharian full itu yaitu 17 kloter sekitar 6.737 jamaah yang sudah sampai di Madinah, Arab Saudi. Jika dibandingkan dengan hari kemarin yaitu hari kemarin itu 15 kloter dengan jumlah 5.997 jamaah. Dan nanti ke depan masih akan ada jamaah-jamaah yang berdatangan ke Bandara Madinah ini, bahkan diperkirakan masih sebanyak 50.000 lebih yang akan melalui bandara ini. Kita semua berharap agar perjalanan para jamaah haji yang masih di tanah air dan maupun yang sedang menuju ke Arab Saudi diberi kelancaran, diberi kesehatan dan selamat seperti 15 kloter yang sudah sampai kemarin dan 17 kloter yang baru saja sampai di Madinah hari ini. Dari Bandara Madinah, Ferdi Setiawan melaporkan untuk Sinpo TV. Kita ke informasi lain. Menteri Sosial Saifullah Yusuf menargetkan jumlah siswa sekolah rakyat menembus 100.000 pada tahun depan. Target ini menjadi bagian dari perluasan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengungkapkan saat ini jumlah siswa sekolah rakyat telah mencapai hampir 16.000 orang. Pada tahun ini, pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 30.000 siswa, sehingga totalnya menjadi lebih dari 45.000 siswa. Selanjutnya pada tahun depan, pemerintah menargetkan penambahan lebih dari 60.000 siswa, sehingga total siswa sekolah rakyat dapat menembus angka 100.000. Untuk mendukung target tersebut, pemerintah telah mengajukan penambahan lebih dari 5.000 guru, serta lebih dari 4.000 tenaga kependidikan lainnya. Selain penambahan SDM, pembangunan dan pengembangan sekolah rakyat juga terus dilakukan, termasuk di berbagai daerah hingga wilayah terluar Indonesia. Pemerintah berkomitmen program sekolah rakyat menjadi salah satu upaya strategis dalam meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi masyarakat. Jadi saya ulang ya sekali lagi, kita sekarang existing itu hampir 16.000 siswa toh. Tahun ini kita akan menambah lebih dari 30.000 siswa alokasinya. Nanti kita lihat realisasinya. Jadi tahun ini siswa sekolah rakyat itu sudah lebih dari 45.000 tahun ini. Tahun depan udah lebih dari 100.000. Karena tahun depan target kita sesuai arahan Bapak Presiden bisa menerima lebih dari 60.000 siswa. Dengan perluasan ini, pemerintah berharap sekolah rakyat dapat menjadi solusi pemerataan pendidikan sekaligus meningkatkan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Dari Jakarta, Dio Malau, Sinpo TV melaporkan. Warga 3 desa di Sukoharjo akhirnya kembali terhubung setelah lama terisolasi. Jembatan Garuda kini resmi menghubungkan wilayah tersebut setelah 5 tahun terputus akses. Setelah bertahun-tahun terputus akses, warga di 3 desa di Kecamatan Tawangsari, Kabupaten Sukoharjo akhirnya kembali terhubung dengan hadirnya jembatan perintis Garuda di Desa Tangkisan. Jembatan ini menjadi penghubung penting bagi Duku Tanjung Sari, Sari Mulyo, dan Tambak Rejo yang sebelumnya harus memutar jauh hingga 7 km. Terutama dari anak sekolah dan juang pangan, petani lah, itu sangat terganggu. Jadi untuk akses beliau-beliau para petani itu ke sawah itu
jauh banget Mas muternya. Harus lewat mungkin bisa 4, 5, 6 kilo, membutuhkan waktu sekitar setengah jam. Itu baru sampai ke lahan. Sekretaris Desa Tangkisan Haryono menjelaskan bahwa kondisi sebelum adanya jembatan sangat menyulitkan mobilitas warga. Ia menyebut warga harus menempuh perjalanan jauh dengan waktu sekitar 30 menit. Meski jarak sebenarnya hanya beberapa menit saja, sehingga aktivitas sehari-hari menjadi terhambat. Kita mau ke pasar Tuplek kan kita harus memutar dulu Pak. Yang seharusnya bisa kita tempuh dalam waktu paling 3-5 menit. Cuman karena kalau kita harus memutar dulu ke jembatan Tangkisan, kita bisa menghabiskan waktu paling tidak ya 30 menit untuk kita berkomunikasi ke Dukuh Tambak Rejo, Desa Tambak Boyo. Kita sudah menanti untuk itu kan. Memang benar-benar dibutuhkan untuk akses pendidikan. Dulunya itu secara kekeluargaan itu kan satu keluarga. Jadi kita untuk berkomunikasi bersilaturahim dari Tanjung Sari ke Tambak Rejo itu akhirnya silaturahminya terkurang kan gitu, karena harus memutar sekitar 30 menit kan gitu, dengan jarak kurang lebih 7 km. Alhamdulillah kami sangat senang sekali. Kami ucapkan banyak terima kasih atas bantuan dari Bapak Presiden Pak Prabowo Subianto yang telah berkenan membantu kami. Kini kehadiran jembatan tersebut membawa perubahan besar. Akses petani ke lahan menjadi lebih cepat, perjalanan pelajar lebih mudah, dan aktivitas warga antar desa kembali lancar. Masyarakat pun menyambut pembangunan ini dengan rasa syukur karena telah mengakhiri keterisolasian selama lebih dari 5 tahun. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi menutup perjumpaan kita hari ini. Saya Zar Putra, mewakili seluruh rekan kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih, selamat malam, dan sampai jumpa.